Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum saya masyarakat hari ini, kita berdoa keyakinan masing-masing. Kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Sebelum saya ini ada video ada di Palestina dulu yang Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut juga sebagai masa Nireka. Praaksara adalah masa sebelum dimana manusia mengenal tulisan, dan Nireka adalah masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal sebagai masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 setelah Masehi. Hal ini diketahui dari dupa atau batu bertulis peninggalan Raja Kutai yang terdapat di Muara Taman Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan manusia. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Sekarang, mari kita perhatikan mengenai periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembentukan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara 3 hal. Yang pertama secara geologis, yang kedua secara arkeologis, dan yang ketiga secara perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Arkaikum, yang kedua, zaman Paleozoikum, yang ketiga, zaman Mesozoikum, yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman Tertier, dan yang kedua, zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua dan berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Belum terdapat kehidupan pada zaman ini karena kulit bumi masih sangat panas. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan, antara lainnya muncul binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum.
Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini didominasi oleh binatang-binatang dengan bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tertier, jenis reptil besar mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya gajah purba atau Mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman Kuartier berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia dalam membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir tradisi Mesolitikum. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum diartikan sebagai zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Nandong, Jawa Timur. Kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum sangat sederhana. Hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, biubian, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak pelibas atau alat servis. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tengah. Pada zaman sebelum saya kasih buat kelompok masing-masing bisa baca nama dulu ya. Saya baca nama dulu ya. Oke. Ini ya bulan. Yes, hadir. Wilayah Hadir. Malik. Hadir. Saya kasih bedanya. Dan dalam masa sama ini manusia sudah ada yang dibentangkan jiwa. Sama ini adalah kebudayaan dan kebudayaan desa. Ini tidak kerjakan nanti dikumpul minggu depan ya. Ya, Pak. Sebelum saya akhiri hari ini, kita tutupkan penutup berdoa keyakinan masing-masing. Kita berdoa dimulai berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih.